Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Mutia Ulfa, SEMM, selaku manajer proyek dan juga dosen mata kuliah Digital Marketing. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan, MH, selaku dosen bisnis koresponden. Yang kami hormati Ibu Sinta Wahyuhati, SOS, MAB, selaku dosen mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Dan yang kami hormati Ibu Andi Erna Mulyana, STMSC, dan Ibu Atiko Nisa, STRAB, selaku dosen dinamika organisasi. Hari ini, hari Sabtu, 8 November 2025, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan progres dari Project Based Learning yang telah kami lakukan di Kampung Tua Bakau Sarip Ekowisata Padang Tak Jemu dengan judul Digitalisasi Promosi Wisata Kampung Tua Bakau Sarip. Baik, sebelum itu, boleh next slide, Ais. Baik, sebelum itu izinkan kami kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Aisyah Primeliani selaku moderator dengan NIM 009. Kelompok ini diketuai oleh Afrizan Nur Aisyah dengan NIM 029. Yang beranggotakan ada Bintang dengan NIM 003, Putri Kirei dengan NIM 004, dan Veranita Dewi dengan NIM 012. Baik, langsung saja kita mulai presentasi yang akan disampaikan oleh Afrizan Nur Aisyah. Kepada Afrizan Nur Aisyah, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini untuk mempresentasikan terkait deskripsi proyek. Nah, jadi proyek ini merupakan bagian program seri 360 yang berfokus pada penguatan branding, digitalisasi promosi, dan aktivitas kampanye wisata secara digital. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat citra dan daya tarik wisata Kampung Tua Bakau Serip sebagai destinasi yang edukatif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat melalui konsep digital branding dan juga digital marketing. Lalu dalam implementasinya kami berfokus pada media sosial TikTok sebagai kanal utama promosi. Jadi melalui platform ini kami menonjolkan nilai edukasi lingkungan, pelestarian budaya, serta peran aktif komunitas dalam mengelola ekowisata. Nah, terdapat output di tahap ini yang merupakan perencanaan, perancangan strategi kampanye, pembuatan konten, penyusunan brand guideline, kalender konten, hingga SOP pengelolaan media sosial. Selanjutnya, terkait mata kuliah yang terlibat, di sini terdapat 4 mata kuliah yang terlibat. Yang pertama merupakan dinamika organisasi. Pada mata kuliah ini, kami menerapkan sistem kerja berbasis tim yang efektif, mulai dari pembagian peran, kepemimpinan, hingga komunikasi dan koordinasi antar pihak eksternal. Selanjutnya, terkait pemasaran digital, kami menyusun strategi kampanye digital secara menyeluruh untuk menentukan target audiens, menetapkan KPI, serta merancang konten yang relevan dan efektif untuk menarik audiens. Lalu ada korespondensi bisnis, di mana kami menerapkan profesionalisme dalam keseluruhan dokumentasi proyek, mulai dari copywriting, storytelling, hingga penyusunan presentasi dan laporan yang berbahasa Inggris. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, kami melakukan analisis sederhana terhadap preferensi dan perilaku audiens di media sosial untuk menghasilkan insight yang membantu perumusan konten serta evaluasi performa secara menyeluruh. Selanjutnya, terkait luaran proyek, di sini terdapat 7 luaran proyek yang harus direalisasikan, di mana yang pertama itu adalah laporan PBL yang berisi keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akhir. Selanjutnya output logbook yang di mana isinya berupakan aktivitas harian tim, proses, kendala, serta solusi. Lalu ada instrumen monitoring sebagai alat ukur yang digunakan untuk memantau performa kampanye digital dan aktivitas yang ada di media sosial. Lalu ada kalender konten yang berisi jadwal upload atau unggah dari um, yang terstruktur mulai dari tema, jenis, dan juga waktu publikasinya. Lalu terkait konten TikTok, ini merupakan hasil produksi utama untuk meningkatkan awareness dan engagement publik. Lalu ada brand guideline yang merupakan panduan visual
untuk menjaga konsistensi identitas digital mitra mitra desa wisata. Selanjutnya, yang terakhir ada SOP konten TikTok sebagai prosedur untuk memastikan pengelolaan media sosial itu berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan detail terkait output akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Bintang dengan NIM 003. Laporan PBL sendiri berisi 4 bab utama. Yang pertama bab pendahuluan itu menjelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat proyek, serta penguatan branding dan digitalisasi promosi desa wisata Pandang Tak Jemu. Bab 2 profil mitra itu berisi tentang identitas, produk wisata, segmentasi pasar, serta peluang dan tantangan yang dihadapi mitra. Bab 3 analisis situasi, itu memuat analisis SWOT, perilaku pelanggan, dan kondisi promosi digital mitra. Lalu terakhir, Bab 4 perencanaan strategi kampanye digital. Jadi bagian utama di mana kami menyusun strategi promosi lewat TikTok, menentukan target audiens, membuat konsep konten, dan menjalankan tahap CDIO mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Sekian mengenai laporan PBL. Boleh next slide, share. Ya, untuk logbook sendiri itu dibuat dari minggu 1 sampai minggu 7. Kami melakukan observasi ke mitra Pandang Tak Jemu, mengumpulkan data untuk analisis promosi digital, lalu menyusun strategi kampanye melalui TikTok. Setelah itu, kami mulai membuat konsep konten, brand guideline, dan melakukan beberapa produksi serta unggahan video promosi awal. Sekian mengenai logbook. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah Primiliani dengan NIM 009. Di sini saya akan menyampaikan terkait instrumen monitoring dan juga kalender konten. Mungkin boleh di-share screen instrumen monitoringnya. Baik, jadi di instrumen ini berfokus pada digitalisasi promosi ekowisata mangrove Padang Tak Jemu, yang dimana kami menggunakan TikTok dengan tujuan utama yaitu untuk memperkuat branding dan meningkatkan jangkauan publik. Yang dimana juga proses monitoring ini mendalam menggunakan early warning system, yang dimana terdapat ada 2 red flag kritis yang di pada kinerja awal, yang dimana view velocity-nya atau tayangannya hanya 168 dan retensinya sekitar 29%, yang dimana retensi sangat rendah, yang menunjukkan bahwa adanya kegagalan pada hook video di detik pertama. Sebagai tindak lanjut, tim kami akan segera mengimplementasikan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action, yang dimana rencananya itu yang pertama adalah pengisian isu escalation form, kemudian merevisi konten dengan memprioritaskan format video storytelling yang lebih pendek, serta mengubah juga gaya narasi untuk secara konsisten, kemudian meningkatkan retensi dan reach di periode selanjutnya. Baik, boleh next slide terkait kalender konten.
Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait kalender konten, monthly kalender. Strategi konten kami ini berfokus pada konsistensi humanis dan autentik, yaitu dengan jadwal dua kali atau sampai tiga kali seminggu. Kami menjaga ritme algoritma TikTok sekaligus mencegah burnout tim, yang dimana kami memanfaatkan waktu peak engagement audiens Indonesia. Kami mengombinasikan format emosional, visual, dan edukatif seperti vlog, cinematic, storytelling. Kemudian agar audiens kami tidak bosan, kami juga melakukan pendekatan promosi yang mengutamakan rasa dan cerita dari warga-warga lokal. Kemudian kami juga membangun trust dan koneksi yang lebih dalam yang secara fundamental lebih kuat daripada hard selling untuk membangun ekowisata dalam jangka panjang ke depannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Kirei dengan NIM 004. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan output kami, yaitu Brand Guidelines, Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jumung. Nah, boleh di-share link Brand Guidelines-nya? Oke. Hmm, Oke. Nah, fokus brand guideline ini adalah penetapan identitas merek yang terintegrasi untuk menargetkan segmen regenerative tourism dan carbon offsetting. Brand guideline ini kami susun berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan pasar. Nah, hasilnya brand guidelines ini terbagi menjadi tiga bab utama. Yang pertama ada brand foundation. Dalam brand foundation ini menetapkan visi sebagai pusat konservasi, karbon, dan ekonomi komunitas. Dan brand promise-nya yaitu berwisata tanpa jemu, berkontribusi tanpa ragu. Yang kedua ada brand identity. Di dalam sini terdapat bagian visual. Jadi kami merancang logo yang mewakili pohon kehidupan mangrove yang kuat, menggunakan palet warna resmi hijau mangrove dan coklat akar. Selain itu, kami juga memiliki maskot edukasi kita, yaitu si kapit atau kepiting bakau. Nah, yang terakhir adalah brand expression. Dalam brand expression ini kami mengatur komunikasi kita. Jadi kami menekankan gaya foto yang natural, human interest, dan juga golden hour dengan tone of voice yang edukator dan aktivis. Menggunakan istilah kunci seperti regenerative tourism. Jadi secara keseluruhan, brand guidelines ini untuk membawa merek Pandang Tak Jugu menjadi model ekowisata berkelanjutan yang kompetitif. Oke, boleh di output selanjutnya. Selanjutnya adalah akun TikTok Pandang Tak Jomo. Sedikit saya jelaskan mengenai akun resmi Desa Wisata, yaitu adalah @desa_pandang_tak_jomo. Nah, profil ini sudah mencerminkan nilai merek. Yang pertama, nama penggunanya sudah jelas dan mudah dicari. Yang kedua, sudah terdapat bio di dalamnya. Menggunakan tagline Hello Nature Squad, Desa Wisata Mangrove Pandang Tak Jemu yang menunjukkan brand personality sebagai edukator dan aktivis yang ramah. Dan yang terakhir itu sudah terdapat link website yang mengarahkan ke Desa Wisata Mangrove Pandang Tak Jemu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Output selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vera Anita Dewi dengan NIM 012. Di sini saya akan mempresentasikan output dari PBL kami, yaitu konten digital marketing. Kami telah memulai implementasi promosi digital dengan memproduksi konten seperti video yang tertera, yaitu Welcome to Mangrove Paradise, yang telah diunggah pada 6 November 2025, mengikuti pola waktu unggah ideal untuk memaksimalkan puncak engagement dari TikTok. Hasilnya menunjukkan awal yang positif dengan 168 tayangan dan sebagian besar lalu lintas, yaitu sebesar 76,9% yang datang dari FYP yang membuktikan daya tarik konten. Konten ini adalah bagian dari strategi kami untuk mengunggah 2 kali seminggu dan menggunakan pendekatan promosi lewat rasa, bukan sekedar ajak, untuk menumbuhkan kedekatan dan trust audience. Mungkin boleh di-play untuk kontennya.
Baik, mungkin sekian untuk konten pertama yang sudah kami upload. Mungkin bisa lanjut ke output selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah standar operasional prosedur pengelolaan konten TikTok. Untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi kampanye, kami juga telah menyelesaikan penyusunan SOP pengelolaan konten TikTok. Boleh dibuka untuk SOP-nya? Oke, SOP ini merupakan panduan komprehensif yang menstandarkan seluruh proses dari perencanaan hingga pelaporan, serta mengatur brand voice yang otentik, santai, dan edukatif, memastikan setiap konten selaras dengan identitas ekowisata mangrove Pandang Terjemur. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pemaparannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.